Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Rosti Hidayah. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu guru yang terpanggil dalam PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, saya akan berbagi contoh pembelajaranku topik 1, prinsip pengajaran dan asesmen untuk PPG guru tertentu 2024. Jadi, pada aksi nyata yang saya buat ini, saya cantumkan 4 materi dari satu topik prinsip pengajaran dan asesmen. Yang pertama adalah prinsip understanding by design atau UBD. UBD ini merupakan suatu kegiatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman mendalam peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, saya cantumkan juga langkah perencanaan pembelajaran dengan prinsip UBD. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan asesmen. Yang ketiga, merancang kegiatan. Kemudian, setelah melihat video dari Understanding by Design, saya merefleksikan UBD melalui ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Prinsip UBD adalah suatu rancangan pembelajaran yang disusun dengan alur mundur, dimulai dengan menentukan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi adalah dalam menentukan tujuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan aneka ragam kebutuhan peserta didik membuat saya kebingungan dalam menetapkan tujuan pembelajaran agar efisien. Kemudian materi yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya cantumkan pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. 3 faktor yang mempengaruhinya ada pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan. Komponen pembelajaran berdiferensiasi juga saya cantumkan. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten ini bagaimana materi pembelajaran yang disajikan kepada peserta didik dalam diferensiasi konten. Guru mengubah pelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya peserta didik. Kemudian diferensiasi proses, bagaimana cara guru dalam membelajarkan dan membimbing peserta didik. Tujuan memfasilitasi setiap peserta didik untuk dapat melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang ketiga, diferensiasi produk, variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian, refleksi pembelajaran berdiferensiasi ini saya menceritakan bagaimana merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di kelas Bapak Ibu guru sehingga diyakini dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memiliki keunikannya masing-masing yang menyebabkan adanya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, dalam penyusunannya, saya memperhatikan diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, dalam hal ini saya menerapkan diferensiasi proses seperti menggunakan rotasi aktivitas untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda, mengadakan diskusi kelompok kecil, dan menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek. Materi yang ketiga adalah pendekatan teaching at the right level, di mana pendekatan pembelajaran ini yang fokus pada tingkat kemampuan peserta didik, di mana sebelumnya dilakukan asesmen awal terlebih dahulu. Asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid.
Tahapan TARL ini sendiri yang pertama adalah merancang pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, asesmen dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, memperbaiki rancangan pembelajaran dengan mempertimbangkan hasil asesmen awal siswa dan diferensiasi pembelajaran. Yang keempat, mengimplementasikan rancangan pembelajaran. Dan yang kelima adalah melaksanakan asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Refleksi dari materi yang ketiga ini yaitu ceritakan apa inspirasi yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah membaca topik ini. Pada topik ini, saya mempelajari bagaimana menerapkan pendekatan teaching at the right level atau TARL pada pembelajaran. Pendekatan TARL adalah pendekatan pembelajaran yang fokus pada tingkat kemampuan peserta didik. Materi yang keempat adalah culturally responsive teaching, di mana pendekatan ini mengintegrasikan kebiasaan, karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajarannya lebih baik. Nah, culturally responsive teaching ini adalah tentang budaya yang ada pada peserta didik. Langkah-langkah CRT sendiri yang pertama adalah identitas diri peserta didik. Yang kedua, pemahaman budaya. Yang ketiga, kolaborasi peserta didik dalam belajar kelompok. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Refleksi CRT itu ceritakan apa inspirasi yang Bapak atau Ibu guru dapatkan setelah mempelajari topik ini. Melalui pendekatan culturally responsive teaching dapat mengintegrasikan kebiasaan, karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik sebagai alat untuk pembelajarannya lebih baik. Pendekatan ini membekali saya sebagai guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar budaya berbeda-beda. Dari keempat materi ini, saya memilih aksi nyata rancangan pembelajaran dengan prinsip UPD atau Understanding by Design. Yang pertama, aksi nyata bagaimana UPD membantu guru. Ide apa yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah belajar topik ini? Saya membuat rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan Understanding by Design. Perencanaan pembelajaran seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru, dan buatlah aksi nyata dengan mengembangkan rancangan pembelajaran UPD. Nah, berikut adalah contoh aksi nyata yang saya buat. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Saya memilih pendidikan Pancasila fase A di kelas 2. Di mana tujuan umumnya adalah peserta didik mampu mengenal sila-sila Pancasila, kemudian tujuan khususnya peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua yaitu penyusunan penilaian. Bukti kinerjanya yang pertama ada tes tertulis, siswa akan menjawab soal-soal mengenai simbol dan sila-sila dalam Pancasila. Kemudian proyek individunya adalah siswa menempel gambar simbol Pancasila pada LKPD puzzle atau game puzzle. Kemudian kriteria penilaiannya yang pertama adalah kemampuan siswa dalam menyebutkan simbol dan sila dalam Pancasila. Yang kedua, ketepatan siswa dalam menempel gambar simbol Pancasila pada LKPD puzzle. Dan yang terakhir adalah perencanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 3. Yang pertama, guru memulai dengan lagu Garuda Pancasila untuk memperkenalkan simbol dan sila Pancasila. Yang kedua, melakukan persepsi berupa pertanyaan, ada simbol apa saja dalam Garuda Pancasila? Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk pengembangan materinya, guru menampilkan gambar Garuda Pancasila dan guru menampilkan tayangan video animasi simbol Pancasila. Untuk penerapan konsepnya, guru meminta siswa mengisi LKPD melalui games menggunakan puzzle simbol Pancasila. Kemudian kegiatan pemantapannya, guru memandu siswa untuk memasang puzzle simbol Pancasila sambil menyebutkan bunyi sila Pancasila. Pengayaannya,
Guru memberikan materi tambahan dan tantangan lebih lanjut seperti games puzzle yang lebih cepat dalam penyusunannya. Misalkan game puzzle ini kita beri waktu dalam penyusunannya. Kemudian kegiatan terakhir yaitu penutup. Peserta didik membuat refleksi tentang simbol dan sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mengerjakan asesmen formatif 1 berupa tes tertulis. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, setelah membuat aksi nyata tersebut, kemudian saya lampirkan dokumentasi ketika saya menjelaskan rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan UBD. Ini ada foto bukti saya menjelaskan materi tersebut kepada rekan sejawat. Dan yang terakhir ada umpan balik. Umpan baliknya yang dari salah satu, salah dua, atau salah tiga guru. Contohnya, ini ada dari Ibu Nina bahwa rancangan pembelajaran yang dipaparkan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya jadi terinspirasi untuk menerapkannya. Kemudian menurut Bu Yesni, terima kasih Bu atas paparannya. Rancangan sudah cukup bagus dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan menurut Bapak Salman, rancangan pembelajaran sangat menarik. Terima kasih sudah menginspirasi Bu. Saya jadi ingin menerapkan pada materi PCOK. Nah, terima kasih. Tadi itu hanyalah beberapa contoh aksi nyata untuk topik 1 tentang pengajaran dan asesmen. Nah, ini tidak serta-merta itu benar Bapak Ibu guru. Karena memang aksi nyata itu dibuat yang menurut kita terbaik. Dan ini menurut saya terbaik, bukan berarti menurut panjenengan terbaik juga. Seperti itu. Dan ini hanyalah contoh. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.